Alhamdulillah ala kulli hal. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum turhamun. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita selesaikan satu bab, kurang satu hadis yang sangat panjang. Kita diajari oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kita harus merasa banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kemungkaran yang kita kerjakan. Nah, sehingga kita perlu bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kemudian kita memulai dengan bab sabar, agar kita itu menjadi orang-orang yang sabar, agar kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah karena kesabaran. Jadi sabar ini perkara yang sangat penting. Kita akan menghadapi banyak masalah. Masalah satu selesai, akan datang masalah berikutnya. Kita diuji dengan musibah, kemudian selesai musibahnya, suatu ketika berikutnya juga akan ditambahi atau diuji dengan musibah. Kita akan menghadapi persoalan-persoalan sedemikian rupa, maka Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mensikapinya, bagaimana kita bisa berbuat. Maka salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar yang harus kita tempuh. Kemudian yang kedua, minta pertolongan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sholat. Itu yang diajarkan, yang diberitakan di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dalam urusan apa? Dalam urusan apa saja yang sampai datang menimpa kepada kita. Urusan akhirat yang lebih utama, dan juga urusan-urusan masalah-masalah dunia kita. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa beri dengan cara sabar, dengan jalan sabar, wassolati, dan dengan cara jalan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Dua perkara penting sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Persoalannya kita kurang banyak mencoba. Ada masalah itu, kadang-kadang kita mau sholat aja tidak sempat.
karena diliputi dengan masalah. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang demikian, dirundung masalah, menghadapi situasi yang susah, yang sulit, hatinya menjadi sempit, seolah-olah bumi yang seluas ini seolah-olah buminya menjadi sempit karena menjadikan masalah itu lebih besar daripada buminya yang luas ini. Nah, kita diajari oleh Allah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah atas persoalan dan masalah yang kita hadapi. 2 jalan keluar. Yang pertama sabar, yang kedua menunaikan sholat. Nah, kemudian Allah menutup ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam perkataan kita, sabar dalam perbuatan kita, sabar dalam mengendalikan jiwa-jiwa kita ini. Tidak sebaliknya, lawan daripada sabar napa kinten-kinten? Napa? Mudah tergesa-gesa, ngaten. Kesusu ngoten niku. Nah, niku diantara didus sabar itu adalah kesusu, tergesa-gesa, jadi tidak sabar ngoten niku. Nah, orang kalau tidak tergesa-gesa niku itu kebanyakan tanpa pikir panjang, tanpa dinalar terlebih dahulu, tanpa diperhitungkan terlebih dahulu jauh sebelumnya, sehingga akibatnya apa? Orang yang tergesa-gesa itu ya tidak mendatangkan hasil, jenenge kesusu. Demikian juga ketika kita ini sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh untuk sabar di dalam sholat. Ada orang yang tidak sabar sholatnya, bahkan orangnya itu tergesa-gesa ketika melaksanakan sholat. Itu salah satu contoh. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat, tidak menunaikan tumak ninah, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, bacaannya cepat-cepat, bacaannya tidak dipahami makna maksudnya. Jadi angger moco, anggur cepet, nonton mawon, angger menunaikan kewajiban, gugur kewajibannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh orang itu sesudah sholatnya, Rasulullah mengatakan itu, menyuruh untuk mengulangi lagi sholatnya. Ayo, sholatlah, ulangi sholatmu, kata Rasulullah. Ini sudah pernah saya bacakan di pengajian-pengajian sebelumnya, dalil hadisnya. Ulangi lagi sholatmu. Kenapa? Li'annaka lam tusolli, karena kamu belum sholat, padahal sudah sholat. Nah, sampai itu terjadi 3 kali, kemudian bertanya, ya Rasulullah, menurut saya yang terbaik sholat saya yang demikian ini ya Rasulullah. Rasulullah tetap mengatakan, kamu belum sholat, kamu tergesa-gesa di dalam sholat. Gini loh caranya sholat, diajari oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kamu itu ruku, kamu harus sempurnakan rukuknya. Kalau kamu itu sujud, kamu itu harus sempurnakan sujudnya. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud itu ya dianggap tidak sholat berdasarkan hadis tersebut. Sampai ada sahabat yang tidak diingkari pendapatnya. Ketika melihat ada tabiin, ada orang yang generasi sudah sahabat, yang hidup di zaman sahabat, sholatnya itu cepat, jadi tidak sabar, tidak tumak ninah, tidak tenang sholatnya itu. Sampai beliau berpendapat, seandainya dia itu mati, lau anna mata, seandainya dia itu mati bihada, dengan keadaan demikian ini, niscaya dia mati ala ghairi sunnati Rasulillah SAW. Sampai ngoten nih, tirasi sahabat, pendapat sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, itu hukumnya dalam
Ilmu hadis itu marfu, terangkat kedudukannya. Jadi kalau ada pendapat sahabat itu yang tidak diingkari oleh semua para sahabat dari pendapatnya itu, maka pendapatnya itu bisa dijadikan sebagai dalil atau sebagai hujjah. Nah, jadi kalau orang itu sholat tidak tumaknina, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tergesa-gesa, tidak sabar di dalam sholatnya, kalau toh meninggal dalam keadaan seperti itu sholatnya, maka dia itu meninggalnya dalam keadaan tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya kita bersikap sabar. Karena sabar itu tidak hanya ketika menghadapi musibah. Umar bin Khattab itu ketika menjelaskan tentang sabar, as-sabru li salasah. Sabar itu tempatnya pada 3 keadaan. As-sabru 'inda ta'ah. Sabar di saat menjalani ketaatan. Jadi kita taat sholat, kita taat puasa, kita taat zakat atau haji, atau menjalani perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan. Nah, itu juga butuh kesabaran. Nah, sholat harus dikerjakan sampai mati. Sholatnya harus ditunaikan sampai sudah sakratul maut, sudah tidak bisa lagi sholat ini. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain. Dan menjalankan hal itu butuh kesabaran. Walaupun bacanya sama, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, baca bacaan tasbih ruku, kemudian sujud, tahiyat, awal dan akhir. Bacaannya kan niku-niku mawon toh. Tapi itu kita baca terus sampai meninggal dunia ini. Nah, itu butuh sabar. Demikian juga yang lainnya. Nah, ngaji ngeten iki butuh sabar ngeten. Karena ujian ini kathah ngeten, karena dihadapkan dengan banyak masalah. Bila enten masalah matur napa mboten ngaji. Ruwet urusane. Kalih anake misalnya tukaran, ngene iki gak ngaji-ngaji anak ngoten niku. Sing anake ya ngono, ya Pak, padha gak usah ngaji-ngajian. Klep bapak mbek anak gak ngaji. Dalam urusan rumah tangga punya masalah terus gak ngaji, nonton. Urusan pekerjaan tidak cocok dengan saudara, teman dan sebagainya, ada masalah persoalan, sumpek pikir hati ini terus napa mboten ngaji. Lah niki ya kurang tepat. Mestinya tidak mengurangi nilai kebaikan yang sudah kita kerjakan, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah. Napa lek ruwet masalahe misale loro ngoten niku. Terus gak salat ngoten nah. Iki napa mboten salat? Soale loro ngoten. Ken lek waras ae salat. Nggih mboten. Waktu sehat ya salat, waktu sakit juga salat, walaupun kaifiahnya berbeda, caranya berbeda. Misalnya kalau di waktu sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, ya sholat dengan berbaring, tidur, dengan memberikan isyarat saja dengan tangannya atau matanya, gerakan kepalanya, begitu. Kalau tidak bisa sholat dengan berbaring, ya memberikan isyarat-isyarat dengan mata dan tangannya misalnya, ya sholatnya dengan isyarat umi-umi aja. Pokoknya ini waktunya ruku, ini waktunya sujud, gitu aja. Karena situasinya darurat, nonton itu. Seperti itu keadaannya. Nah, kalau sudah tidak bisa kedap-kedip, ya terpaksa harus disolati. Sholat kan tetap kewajiban. Sehat. Fa idza amintum fadkurullaha kama 'allamakum. Ketika kalian dalam keadaan aman, kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, maka berzikirlah kepada Allah. Maksudnya itu fasallu, sholatlah kalian menghadap kepada Allah itu sebagaimana yang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kalian, sebagaimana ilmunya. Sholat dilakukan dalam keadaan tenang. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini pentingnya kita
belajar untuk sabar dan menyabar-nyabarkan diri. As-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Au syai'un makruhun asobana, atau sesuatu yang kita tidak suka yang datang menimpa kepada kita ini, kita belajar untuk sabar. Tidak cocok dengan pikiran kita, kita misalnya berkumpul tidak cocok, ya belajar kita ini untuk sabar, memahami orang lain. Kita sabar untuk mensikapi orang lain, walaupun kadang-kadang orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita belajar untuk sabar. Lah itulah yang berat, tapi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya akan disempurnakan kalau kita bisa bersikap sabar. Sudah tidak ada perhitungan, dakhalal jannah bila hisabin. Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Ta'ala bighairi hisab, tanpa perhitungan. Luar biasa pahalanya, sangat besar sekali, tanpa perhitungan. Kalau jenengan ningali menungso mboten enten hitung-hitungan lah, tiang niku apike sangat angaten. Sembarang nyo gak dipikir-pikir, enek wong butuh nyo, njaluk nyo, nek wong utang nyo misalnya. Seneng mboten keteten. Nek enten tiyang kados ngoten niku lho. Pak njaluk aku butuh ini, ya wis tuku kayak duitnya ngoten misalnya ngoten. Wis ndak mikir apa ini bagaimana, tidak pelit-pelit, tidak bakil-bakil. Nah Allah itu lebih daripada orang, daripada hambanya. Allah akan memberikan, menyempurnakan pahala orang-orang yang bisa sabar itu bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Makanya kita diperintah oleh Allah supaya sabar dan sholat. Nah, kurang satu tadi kata Umar bin Khattab, as-sabru anil maksiyah, sabar meninggalkan perbuatan maksiat, perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Allah. Nah, kita belajar untuk sabar meninggalkannya, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Nah, itu butuh kesabaran. Nah, kadang-kadang diberi kesempatan atau diajak untuk bermaksiat, nah, kita belajar untuk sabar. Walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Di bagian akhir di bab sabar ini nukilan ayat-ayat Al-Quran, dan benar-benar Allah akan menguji kalian. Jadi kita ini benar-benar akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Masing-masing kita itu akan diuji dengan berbeda-beda, tidak sama ujiannya. Ujiannya dadi wong sugih niku nggih beda kali ujiane wong melarat, ngoten. Ujiane wong sehat nggih beda kali ujiane wong sakit utawi lara, ngoten. Masing-masing itu berbeda. Cara mensikapinya, kuat tidaknya itu juga berbeda-beda. Jadi ujiannya bisa jadi juragan dengan anak buahnya itu justru kadang-kadang malah ujiannya dirasakan lebih berat daripada juragannya. Kan kadang-kadang demikian. Jadi berbeda-beda tingkatannya, atau sebaliknya. Orang yang berada di bawah kita akan diuji oleh Allah dengan ujian yang menurut kemampuannya. Demikian juga kita merasa barangkali kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, bukan berarti tidak ada ujian dari Allah. Allah sudah bersumpah, walanabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian dengan bermacam-macam ujian. Diparingi longgar niku nggih ujian, diparingi sehat itu ujian, diparingi sugih niku nggih ujian, dadi rakyat ujian, dadi pejabat ujian, enak niku ujian, mboten enak nggih ujian. Nah, bagaimana kita bisa mensikapinya?
Maka kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami, sehingga kami Allah itu mengetahui orang-orang yang berjihad minkum dari kalangan kalian, wasobirin dan orang-orang yang bersabar. Nah ini yang bagian akhir, orang yang bersabar itu nanti yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita diuji, sabar enggak kita ini taat, sabar enggak kita ini meninggalkan maksiat, sabar tidak kita ini menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian dari Allah sampai benar-benar diketahui oleh Allah. Yang lulus dan sukses itu adalah dua golongan dalam ayat ini, al-mujahidina minkum wasobirin, orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang berjihad itu siapa? Orang-orang yang mengerahkan segala apa yang dimilikinya, ya, itu untuk Allah, diserahkan kepada Allah dalam rangka apa? Untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah supaya tinggi, supaya tegak. Orang-orang yang berjihad itu siapa? Nah, termasuk orang-orang yang hidupnya dipergunakan untuk memperjuangkan agamanya Allah, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Itu juga termasuk orang-orang yang berjihad. Nah, salah satunya itu adalah li talibil ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu itu juga bisa menempati kedudukan mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena di dalam hadis, nah itu nanti juga akan disebutkan, baik nanti kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya. Di sana akan kita temukan man ghada au roha, siapa yang berpagi-pagi atau bersore-sore pergi ke masjid, atau li talabil ilmi di dalam riwayat yang lain untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu termasuk fi sabilillah, di jalannya Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu ya mujahid. Maka al-mujahidin jamaknya itu adalah alladzi badala juhdahu ila kalimatillah. Orang yang berjihad itu siapa? Orang yang menyerahkan segala kemampuannya, kesungguhannya untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, itu mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah, hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, sampai kematiannya juga untuk Allah Ta'ala. Itu mujahid. Demikian juga orang-orang yang menyerahkan tenaganya di jalan Allah, membawa pedang atau senjata, kemudian berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuhnya Allah di medan perang, kemudian meninggal dunia. Niat dan tujuannya adalah antakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk membela agama Allah, supaya agama Allah itu tegak, tinggi. Itu juga orang-orang yang disebut mujahid. Jadi mujahid itu ya orang-orang yang bersungguh-sungguh menyerahkan semua kemampuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, termasuk juga alladzi yata'allamal ilma, kata ulama, wa yu'allimuhu wa yansuruhu bainan nas, orang yang mempelajari ilmu. Nah, itu juga mujahid. Jadi kalau jenengan belajar ngaten ini termasuk upaya menjadi mujahid, orang yang berjihad. Fahuwa fisabilillah hatta roja'a, di dalam hadis yang lain, orang yang pergi ke tempat majelis ilmu, dia tidak keluar dari rumahnya, baik ke masjid atau ke majelis-majelis ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmi, bahwa fisabilillah hatta roja'a, sampai dia itu pulang, sampai dia itu kembali.
Maka sebagian ulama itu menerangkan alladzi yata'allamul ilma wa yu'allimuhu wa yansuruhu bainan nas, orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkan ilmunya, kemudian menyebarkan ilmunya di antara manusia ini. Kemudian wa yaj'alu hadza wasilah li tahkimi syariatillah, menjadikan ini sebagai perantara untuk hukum, untuk menegakkan hukum, untuk bertahkim kepada hukumnya Allah, syariatnya Allah. Kata ulama hadza mujahid. Maksudnya ngenten gampangane, kula jenengan ngaji, ngerti agama, ngerti dalil Al-Qur'an dan hadis, kita pelajari kemudian kita yakini, kemudian itu kita jadikan sebagai sarana supaya kita ini ditata dan diatur, menata dan mengatur hidup kita itu dengan syariatnya Allah, ditata nganggo tatanan agama Al-Qur'an kali hadis. Nah niki tiang kados ngeten niki terose ulama niku hadza mujahid. Ini juga termasuk mujahid. Tidak hanya yang berperang sampai meninggal dunia atau berperang membawa senjata, tidak hanya itu. Pokoknya niat dan tujuan semuanya itu adalah li'i'la'i kalimatillah. Itu adalah mujahid. Nah, itu sebagai ujian dari Allah. Yang terakhir wasobirin, orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yasbiruna alama kullifu fihi, orang-orang yang bersabar atas apa yang mereka itu dibebani. Minal jihad, termasuk diantaranya adalah jihad. Kemudian mereka berusaha untuk menegakkan hidup ini mengikuti Allah dan Rasulnya, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nah itu juga termasuk orang-orang yang sabar. Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, Allah akan berikan ujian-ujian kepada kita sampai benar-benar diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah, dan juga siapa orang-orang yang bersabar di jalannya Allah Ta'ala. Niki diantara dalil-dalil ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita belajar hidup dengan kesabaran. Kalau ayat-ayatnya banyak nanti kita pelajari di dalam Al-Quran, kurang lebih ada 100 ya. Dalam Al-Quran itu yang menerangkan tentang ayat-ayat kesabaran. Prinsipnya bagaimana kita mengelola hidup ini dengan ilmu, dan salah satu ilmunya adalah menghadapi persoalan dan masalah itu dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah. Minta tolong kepada Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Allah dengan jalan kita menjadi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita doakan saudara-saudara kita doakan diri kita dan muslimin supaya dimudahkan urusannya oleh Allah, dicurahkan kesabaran, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Ta'ala dengan mudah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Allahumma shfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma rabban nas adibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.